Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman semuanya, kita lihat bahwa hari ini IHSG menurut gua lumayan cakep ya, candle bagus, naiknya 1,75% gitu ya. Sesuai analisa kita kemarin bahwa IHSG akan strong kalau dia ngebreak MA50 yang MA200 yang di sini maksudnya. Ya, dia berhasil ngebreak MA200, terus candlenya cukup bagus. Habis rebound dari support yang di sini, jadi sementara IHSG ya berpotensi sampai ke area 7000 teman-teman, di area yang kotak ini gitu ya. Ya kita liatin aja dulu, hopefully bisa ngebreak dari situ ya. Kalau misalkan nggak bisa ya dia akan koreksi lagi sideways ke area 6950. Jadi menurut gua hari ini banyak saham yang bagus sebetulnya. Coba kita lihat ya saham yang mau kita lihat. Itu yang pertama BBNI. Jadi BBNI ini analisa kemarin banget gitu ya, dan hari ini dia beneran ngebreak 8.900, sekarang 9.000, dan volumenya cukup bagus ya teman-teman ya. Dia berhasil ngebreak stokastik yang menarik golden cross, MACD nya golden cross. Jadi seperti analisa kemarin, gue nggak ngomongin BBNI lagi teman-teman, cek aja video kemarin, ada titik entry untuk BBNI seperti itu ya. Dan kalau kita lihat BBNI sendiri hari ini ditambah Big Akum ya, YUAZ beli lagi. Kurang lebih 8.980 lah dia gitu ya. Tapi kalau emang besok dikasih, harusnya kalau plan yang kemarin tuh 8.900 untuk BBNI teman-teman. Nah kalau mau lebih detail tentang BBNI teman-teman lihat video yang kemarin aja ya. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu yang hari ini cukup menarik ya, Oasa. Gila nih si Oasa. Jadi ini saham naik sampai area 25% teman-teman. Padahal gue juga udah pasang alarm sih. Kalau dia break dari sini 980 nih teman-teman, lihat ya. Oasa tuh 995 tuh. Gue udah pasang dari tanggal 10 Oktober gitu. Ini tanggal 20 Oktober dia ngebreak. Berarti mantap juga nih dia. Volumenya cukup gede ya. Jadi kalau kita tarik di sini ini tuh ada support ya. Ini gap juga ya, ada gap. Nah, tapi udah ketutup, gapnya ketutup. Tapi ini gap ini kita bisa anggap ini sebagai support dia juga. Nah dia ngebreak nih, mantap benar ya, resistance-nya di break, volumenya gede, stokastiknya menarik golden cross, MACD menarik golden cross. Kita boleh entry gak? Coba kita cek Broksumnya Oasa. Oasa hari ini justru malah big distribusi. Wah mantap ya, big distribusi padahal ARA. Jadi II jualan 1,7 miliar. Sedangkan MG akumulasi 900 jutaan di 1050 gitu. Jadi untuk Oasa sendiri, kalau menurut gue besok dia harusnya koreksi ke 990 atau 965 sih teman-teman. Coba kita lihat foreign si Oasa nih, dia big distribusi foreign coba. Nah foreign akum, tapi ini udah kelihatan Oasa yang mainin bukan foreign ya, karena cuma 35 juta ya, kecil gitu teman-teman. Jadi bukan foreign lah yang mainin, ini domestik, bandar-bandar domestik gitu. Jadi kalau untuk entry Oasa, kalau gue pribadi gue akan tunggu dia koreksi sampai 900 sini, 970, 1000 sampai 960 itu ya menarik gitu kalau dia koreksi dengan low volume. Catatannya low volume ya. Kalau volumenya makin gede ya bahaya juga. Dan kalau kita lihat Oasa sebetulnya nggak terlalu liquid. Jadi ini itu saham yang nggak terlalu liquid. Jadi kalau buat dana yang gede jangan dah gitu ya. Menurut teman-teman gimana? Silahkan komentar. Dan saham berikutnya itu Jcon. J-Konstruksi. Jadi si Jcon ini hari ini naik 6% gitu ya. Nah ini Fibonacci yang lama gue tarik. Coba. Jadi kelihatan dari Fibonacci ini dia tuh rebound di Fibonacci yang 0,382, 156 tuh. Dia ketahan terus, menarik kan si Jcon. Nah dia hari ini berhasil close di atas 173, ini mana ini Fibonacci golden ratio-nya 173, dia di 175. Nah kalau misalkan ngeliat seperti ini, Jcon harus berhasil ngebreak yang gue kotakin ini, karena ini adalah resistance dia yang harus dilewatin
lalu dia ke 189 gitu teman-teman. Berpotensi gak berpotensi karena dia masih golden cross, dan ini penurunan dia sedalam ini sebetulnya adalah hal yang biasa karena dia rally-nya udah kenceng seperti itu. Dan ini kalau kita ngeliat dari Fibonacci lagi ya, kita tarik nih, kita lihat ya penurunan dia. Nah penurunan dia yang di sini baru nih sebetulnya nggak biasa, tapi lagi-lagi ketahan di 150 lagi. Nah kembali ke support yang dimana dia bikin double bottom di sini teman-teman. Nah untuk J-Con sendiri, kalau dia bisa ngelewatin kotak ini berpotensi ke 189. Kalau kita lihat stokastik menarik, MACD menarik. Coba kita lihat dulu Broksumnya J-Con. J-Con hari ini akumulasi ya, yang beli ini si AK ya 900 juta. AK average-nya 173. Jadi kalau J-Con 175, kalau misalkan kita mau entry 173 menurut gue itu adalah best price karena golden ratio juga 173. Coba kita lihat lagi ke foreign. Ya tuh 950 juta, oke 957 juta ya, 957 juta foreign akumulasi teman-teman untuk J-Con. Jadi menurut gue masih punya potensi untuk J-Con. Nah J-Con jelek kalau dia jebol 156 ya, kalau dia jebol dari situ harusnya jelek ya. Ya kalau dia bikin lower low di sini aja udah jelek si J-Con. Menurut teman-teman gimana untuk J-Con? Lanjut ke saham berikutnya itu Meta. Oke, Meta nih. Meta ada yang tanya gimana Meta? Menurut gue ya Meta sekarang lagi berada di support kuatnya, yaitu MA100-nya nih, garis merah. Kemarin dia bikin double bottom, cak. Belum sampai target, dikit lagi sampai target dia balik turun. Gitu ya. Jadi ya udah gitu. Gue sih udah nggak megang Meta sama sekali gitu ya. Sekarang Meta apakah menarik? Ya menarik karena dia berada di support dia MA100. Teman-teman perhatiin. Waktu dia habis kena MA100 dia bikin hammer, dia naiknya bisa tinggi. Nah di sini dia bikin hammer gitu ya. Tapi 18 Oktober itu jelek banget, candlenya shooting star parah. Nah biasanya shooting star begitu besokannya langsung dibanting teman-teman, karena shooting star itu ya candle nggak kuat ya untuk naik ya. Dan hari ini candlenya menurut gua agak kurang bagus. Kalau mau rebound ya rebound sekalian, dia kayak ada yang turun. Jadi ini kayak ya shooting star dan volumenya juga kecil. Ya stokastik sih menarik, emang ada di jenuh jual gitu, tapi enggak golden cross. MACD nggak kelihatan mau golden cross juga teman-teman untuk Meta. Coba kita lihat ya Meta emang diakumulasi, tapi kan teman-teman lihat tuh akumulasinya juga kecil-kecil juga, 400 juta 300 juta. Coba kita lihat foreign. Nah distribusi ini ya foreign cuma distribusi 13 juta. Jadi untuk Meta sendiri ya menurut gue sama kayak si Oasa yang nggak terlalu liquid gimana. Terus volume transaksi juga masih kecil banget, dan menurut gue ini candlenya nggak terlalu menarik sih teman-teman. Lebih mendingan switch ke saham yang lain gitu. Coba kita lihat saham berikutnya itu Telkom. Telkom menurut gue volumenya hari ini cukup cantik banget gitu, dan candlenya ini mantep banget loh ya. Hijaunya full body gitu ya. Full body. Nah ini tuh dia rebound dari sini nih, berarti ini udah kita bisa anggap ini sebagai supportnya dia. Nah, oke, support. Nah untuk Telkom sendiri udah boleh entry ya. Sebetulnya dikit lagi sih, karena dia dikit lagi nge-breakout MA200 itu kan dikit lagi tuh 4353. Nah dia 4350. Besok kalau dia nge-breakout gitu ya ke 4400, nah Telkom menurut gue menarik, cakep teman-teman. Dan stokastiknya menarik nih, udah golden cross, MACD nya terus turun ya, berpotensi untuk naik. Dan kalau kita lihat di sini ada divergence tadi sebentar. Nah di sini nih harganya sebentar, tadi gue lihat di mana ya. Oke, jadi Telkom ini menurut gue ya menarik kalau dia nge-breakout dari sini teman-teman. Gitu ya, kalau dia nge-breakout ya dia berpotensi lah ya, at least sampai ke 4500 gitu. Coba kita lihat. Kelihatannya Broksumnya menarik banget volumenya. Coba kita lihat dulu. Ternyata big distribusi loh, netral. Nah, tapi yang gue lihat ialah BK sama AK akumulasi gede bener nih. Oke, yang buang ZP sama CS juga sih gede juga sih. Tapi BK Maka ini beli 200 miliar gitu teman-teman. 200 miliar lo, ngeri ya. Coba kita lihat ya. Tuh masih net buy
Jadi dari sekian banyak distribusi si Telkom dari penurunan dia 6 Oktober. Ya teman-teman lihat nih ya, 6 Oktober. Nih, turun ya dari sini tok 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 tok, tok distribusi mulu nih foreign. Nah, pas di sini udah mulai ada kenaikan. Dia akumulasi sekali 31 miliar. Menurut teman-teman Telkom menarik gak sih? Average-nya kalau kita mau beli, kalau ikutin best price buy on weakness ya di 4.325 sebetulnya. 4.320 maksudnya. Kan dia kelipatan 10 seperti itu. Untuk teman-teman Telkom menarik ya? Silahkan komentar. Oke, satu saham lagi yang mau dijawab, Bumi gitu ya. Bumi hari ini juga naiknya cukup bagus. Naiknya 6,5%. Terus volumenya cakep gitu ya, gede, tapi ya nggak lebih gede dari volume sebelumnya nih. Average 20 hari aja dia nggak lebih gede, tapi yang bikin dia bagus adalah dia nge-break 173 ya, ditambah dia rebound dari sini bikin hammer. Terus ini ada supportnya MA50 yang garis kuning, dia rebound dan nge-break gitu ya, cakep. Padahal koreksinya dia kemarin tuh low volume parah tuh 19 Oktober. Jadi untuk si Bumi sendiri, kalau emang boleh dikasih koreksi ke 173, mungkin kita boleh ya spek buy. Targetnya sementara ya, terdekat itu 199. Ke resistance dia di sini nih, high day di sini. Coba kita lihat Broksum. Bumi, small akum. Yang beli MG banyak 75 miliar, 177. Average juga 177. Ya kita sih nawar diskon, siapa tahu dikasih 173. Stop lossnya di mana ya kalau jebol MA50 gitu. MA50 di bawah, MA50 nya itu 165. Jadi kalau jebol MA50 ya bohong dulu gitu sih teman-teman. Stochastic menarik golden cross, MACD menarik golden cross gitu ya. Coba kita lihat foreign di Bumi. Oke, akumulasi 3,6 miliar gitu. Masih ada perlawanan ya buy and seller ya. Jadi menurut teman-teman menarik ya si Bumi. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, dan mohon bantuannya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan boleh juga dibagikan ke rekan-rekan yang lain supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. So gue mau ingetin lagi, disclaimer on, jangan dijadiin ini cuman patokan satu-satunya. Jadi ini referensi aja, teman-teman wajib research lagi. Dan terima kasih semuanya. Salam cuan. Bye bye.